Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan penginginan jauh dan unsur-unsur interpretasi peta. Penginginan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi atau objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengolahan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Yang pertama, rona dan warna. Rona tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada suatu citra yang dinyatakan dalam derajat keabuan dan tergantung cuaca. Dan warna, wujud yang tampak oleh mata berdasarkan jenis. Rona dan warna disebut unsur dasar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya rona dan warna dalam mengenalkan objek. Tiap objek tampak pertama pada citra berdasarkan rona atau warnanya. Setelah rona atau warna yang sama dikelompokkan dan diberi garis batas untuk memisahkan dari rona atau warna yang berlainan, barulah tampak bentuk, tekstur, pola, ukuran, dan bayangan. Itulah sebabnya maka rona dan warna disebut unsur dasar. 2. Bentuk. Mengacu ke bentuk secara umum, konfigurasi atau garis besar pada wujud suatu objek, atribut yang jelas, menyangkut pada kerangka suatu objek. Nah, contoh dari bentuk yaitu gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf ILU atau berbentuk 4 segi panjang. Tanjuk pohon palma berbentuk bintang, tanjuk pohon pinus berbentuk kerucut, dan tanjuk bambu berbentuk bulu-bulu. Gunung api berbentuk kerucut, sedangkan bentuk kipas aluvial seperti segitiga yang alasnya cembung. Batuan resisten berbentuk topografi kasar dan lereng terjal bila pengikisannya telah berlangsung lanjut. Ukuran atribut objek yang berupa jarak, luas, tinggi, gradien, dan volume. Berkaitan dengan penggunaan skala, penyebutan ukuran tidak selalu sama. Nah, contoh dari ukuran yaitu ukuran rumah sering mencirikan apakah rumah itu rumah pemukiman, kantor, atau industri. Rumah pemukiman umumnya lebih kecil bila dibandingkan dengan kantor atau industri. Pola. Berkaitan dengan susunan keruangan objek, pengulangan bentuk umum sekelompok objek, ciri yang memadai sekelompok objek. Contoh dari pola yaitu pola aliran sungai sering memadai struktur geologi dan jenis batuan. Pola aliran trelis memadai struktur lipatan. Dan yang kelima yaitu bayangan. Akibat pantulan sinar matahari pada suatu objek memperkirakan profil dan ketinggian relief pada suatu objek. Efek dapat mempertegas dan memperlemah kenampakan objek. Contohnya, cerobong asap, menara, tangki minyak, dan bak air yang dipasang tinggi lebih tampak dari bayangan. Nah, di mana contohnya bak air yang dipasang tinggi lebih tinggi, lebih tampak dari bayangan, itu pasti ada bayangannya seperti misalnya matahari yang terbenam, maka bayangannya itu ada di sampingnya. Tekstur. Ukuran frekuensi perubahan rona pada citra hasil dari agregasi pengelompokan suatu kenampakan yang berlalu kecil tapi dapat dibedakan bergantung ada skala dan resolusi citra, meliputi tingkatan aksar, sedang, dan halus. Nah, contoh dari tekstur yaitu hutan bertekstur kasar,
belukar bertekstur sedang, semak bertekstur halus. Nah, di sini ada contohnya lagi, tanaman padi bertekstur halus, tanaman tebu bertekstur sedang, dan tanaman pekarangan bertekstur kasar, permukaan air yang tenang bertekstur halus. Situs bukan ciri objek selain langsung, melainkan kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Penjelasan objek terhadap objek lain yang lebih dapat dijadikan sebagai dasar untuk identifikasi objek yang dikaji. Letak objek terhadap bentang darat. Nah, di mana contohnya itu tajuk pohon yang berbentuk bintang mencirikan pohon palma. Mungkin jenis palma tersebut berupa pohon kelapa, kelapa sawit, sagu, nipah, atau jenis palma lainnya. Nah, di mana bila tumbuhannya bergombol atau pola dan situsnya dari air payau, maka tampak pada foto tersebut mungkin sekali nipah. Situs kebun kopi terletak di tanah miring karena tanaman kopi mendaki peraturan air yang baik. Dan situs pemukiman memanjang umumnya pada igir, benting pantai, tanggul alam, atau di sepanjang tepi jalan. Asosiasi keterkaitan antara objek yang satu dengan yang lain berguna sebagai petunjuk bagi adanya objek lain. Nah, di sini ada contohnya situs stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu bercabang. Yang kedua itu gedung sekolah di samping ditandai oleh ukuran bangunan yang relatif besar serta bentuknya yang menyerupai I, L, atau U. Juga ditandai dengan asosiasinya terhadap lapangan olahraga. Pada umumnya gedung sekolah ditandai dengan adanya lapangan olahraga di dekatnya. Nah, di sini ini di mana ada beberapa pertanyaan untuk peserta didik, di mana peserta didik tersebut akan dipanggil dan menganalisis citra pada pertanyaan. Nah, dari pertanyaan tersebut bisa dilihat apa saja interpretasi citra yang ada pada gambar dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3. Dari pertanyaan tersebut, di mana peserta didik akan menganalisis citra dan langsung dijawab oleh peserta didik di depan kelas. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.